Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka, nomor induk mahasiswa 0439767449. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, izinkan saya Budi Setiawan SH selaku kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan kesimpulan akhir atas persidangan yang telah berjalan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pokok perkara bahwa perkara ini bermula dari perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, antara Tuan Andi sebagai penggugat dengan Tuan Budi sebagai tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Kesepakatan harga total adalah 1 miliar rupiah dengan mekanisme pembayaran 2 tahap. Yang pertama yaitu adalah uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan perjanjian yang telah dilaksanakan. Yang kedua, tahap kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian dan sampai saat ini belum dilaksanakan. Analisis fakta hukum dan wan prestasi. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu pelunasan telah terlampaui, bahwa perjanjian ditandatangani pada 15 Januari 2023, yang berarti batas akhir pelunasan tahap kedua adalah 15 April 2023. Namun, hingga saat kesimpulan ini dibacakan atau bahkan setelah 6 bulan dari tanggal perjanjian, tergugat tetap tidak melunasi kekurangan pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, pengabaian somasi, bahwa klien kami telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi yang sah kepada tergugat namun tidak diindahkan. Tindakan ini secara nyata membuktikan adanya kelalaian tergugat dalam memenuhi prestasinya. Yang ketiga, unsur wan prestasi terpenuhi. Dengan lalainya tergugat melunasi pembayaran setelah dinyatakan ingkar melalui somasi, tindakan tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi atau cedera janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, tergugat bertindak dengan itikat buruk dan menimbulkan kerugian. Yang pertama, kerugian penggugat, bahwa dalih tergugat mengenai keterlambatan karena belum memperoleh pinjaman dari bank adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan penggugat. Sebab tanah tersebut menjadi terikat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga penggugat kehilangan potensi keuntungan. Yang kedua, itikat buruk tergugat, bahwa sikap tergugat yang menunda pelunasan tanpa pemberitahuan dan tidak mengindahkan somasi jelas menunjukkan niat atau itikat buruk dalam pelaksanaan perjanjian yang melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik. Yang ketiga, petitum atau permohonan akhir. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat Tuan Budi telah melakukan wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk segera dan seketika melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Yang keempat, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya
hukum lain seperti banding atau kasasi. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Baik, demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perkenan dan keadilan dari majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat Budi Setiawan SH.